Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah studi Islam 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang aspek fikih atau hukum Islam. Sebelum kami membahas, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Denny Dani Saputra dan rekan saya bernama Fatimah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada pengertian dan fungsi. Pengertian fungsi dari fikih. Fikih sendiri menurut bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya paham. Fikih atau hukum Islam ialah ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas Al-Quran dan Sunnah. Fungsinya sendiri ialah sebagai ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada usul fikih, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah atau bahasan-bahasan sebagai metodologi untuk memahami hukum syariat yang bersifat praktis dan dalil-dalil yang rinci. Sering disebut juga teori hukum atau legal teori karena mengandung teori-teori hukum syariah yang merupakan bagian terbesar dari filsafat ilmu hukum Islam. Selanjutnya ada qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah merupakan metodologi pelengkap yang fungsinya untuk mempermudah dalam pemahaman dan pendalaman hukum Islam. Disusun melalui metode induktif hingga bervariasi, seperti halnya hukum fikih yang juga bervariasi sesuai pendapat para fuqaha. Yang terakhir ada syariah. Syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syariat, yang memiliki makna sama. Syariah berisi kebenaran yang harus diimani secara utuh karena isinya merupakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Persamaan dan perbedaannya. A. Perbedaan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Jika ilmu fikih membicarakan tentang dalil dan hukum yang rinci, maka usul fikih membicarakan tentang dalil atau ketentuan secara garis besarnya, yang berfungsi sebagai metodologi dalam memahami dalil-dalil rinci tersebut. B. Perbedaan usul fikih dan qawaid fikih. Jika usul fikih sebagai metodologi pemahaman hukum dalam dalil yang rinci, qawaid merupakan hukum untuk memudahkan dalam memahami masalah fikih. Usul fikih muncul tak lama setelah fikih, sedangkan qawaid muncul belakangan menurut fakta maupun ide karena merupakan generalisasi dari hukum fikih yang ada. Namun terdapat persamaan dari keduanya, yakni sama-sama merupakan kaidah-kaidah umum yang mencakup bagiannya. C. Perbedaan fikih dan syariah. Jika fikih merupakan hasil pemahaman dan interpretasi mujtahid terhadap peristiwa yang tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis, maka syariah merupakan hukum yang terdapat dalam keduanya. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang lahirnya fikih dalam Islam. Fikih sendiri muncul pada periode Tabi'i al-Tabi'in, yaitu pada abad ke-2 Hijriah. Dengan munculnya para mujtahid sehingga terbukanya perdebatan dan pembahasan tentang hukum syariat. Para mujtahid muncul dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, karena Islam yang makin berkembang, maka diharuskan ada pedoman yang bersandar dengan hukum syariat. Kedua, lebih mudah merujuk kepada sumber-sumber dasar syariat. Ketiga, adanya semangat kaum muslimin untuk berpegang kepada ajaran agama. Keempat, berkembangnya ilmu filsafat Islam dan ilmu lainnya. Kelima,
perhatian para khalifah terhadap fikih dan fuqaha. Yang terakhir, adanya kebebasan berpendapat sama tidak melawan penguasa. Nah, mungkin itu beberapa latar belakangnya lahir fikih dalam Islam. Macam-macam mazhab dalam fikih Islam. Terdapat 4 mazhab hingga sekarang ini yang masih dikenal, yakni 1. Mazhab Hanafi oleh Abu Hanifah An-Nu'man Ibnu Sabit yang berasal dari keturunan Persia dan lahir di Kufah pada tahun 700 Masehi. Mazhab Hanafi ialah mazhab yang resmi dipakai oleh kerajaan Utsmani dan di zaman Bani Abbas banyak dianut di Irak. Beberapa negara masih menggunakan mazhab ini sebagai mazhab resminya seperti Suriah, Lebanon, dan Mesir. Dalam pemikiran mazhab Hanafi, sangat berhati-hati betul karena ia hanya memakai sunnah yang benar-benar diyakininya sebagai sunnah yang orisinal. Kedua, mazhab Maliki oleh Malik Ibnu Abbas yang lahir di Madinah pada tahun 713 Masehi. Ia berasal dari Yaman yang kemudian meninggal pada tahun 795 Masehi. Mazhab Maliki banyak dianut di Hijaz, Maroko, Tunisia, Mesir Selatan, Sudan, dan Kuwait, yaitu di dunia Islam sebelah barat dan kurangnya di dunia Islam sebelah timur. Dalam pemikirannya, hukum Maliki banyak berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Yang ketiga, mazhab Syafi'i oleh Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza pada tahun 767 Masehi. Ia berasal dari suku bangsa Quraisy. Berpegang pada 5 sumber yakni Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma', dan Qiyas. Mazhab ini banyak dianut di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Lebanon, India, Indonesia, dan juga di Persia maupun Yaman. Yang keempat, yakni mazhab Hambali oleh Ahmad Ibnu Hambali yang lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi. Ia berasal dari keturunan Arab, dan di Arab, mazhab ini merupakan mazhab resmi dari negara. Dalam pemikirannya, ini menggunakan 5 sumber yakni Al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat yang tidak diketahui mendapat tantangan, pendapat seseorang, dengan syarat sesuai dengan Al-Quran serta Sunnah. Selanjutnya, saya akan memaparkan apa saja sih ruang lingkup fikih Islam. Ilmu fikih secara konvensional terdiri dari urusan ibadah, yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Lalu urusan muamalah seperti perkawinan, hibah, dan warisan. Lalu urusan perekonomian, urusan jinayah atau tindak pidana dan hukumnya, hingga sampai urusan pertahanan negara dan peperangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hope you enjoy it and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.